Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Senin tanggal 2 September 2024, hari pertama di bulan ini, dan hari ke-156 di tahun ini ya. Kita ada 5 alertnya Bapak Ibu, PTPP, Indika, Bank Neo, Auto, dan MTEK. Oke, nanti kita akan bahas ya. Berikut ini ada trailing snapshotnya. IHSG naik 0,31, dia ada opening gap sedikit seperti yang ini. Nanti kalau tidak ada, mohon maaf. Menariknya di sini Bapak Ibu ya, menariknya masih naik terus, tapi saya cek kompositnya belum ekstrim, maka saya belum buru-buru sell on strength. Yang saya lakukan adalah menaikkan stop loss. Kalau nonton berita juga, kelihatannya secara regional dan global mempersiapkan para investor dan banker menyiapkan penurunan suku bunga ya, antisipasi mereka. Jadi kita siap-siap juga kalau itu kena PHP gagal gitu. Tiba-tiba gagal aja, tiba-tiba terjun bebas. Kita harus siap-siap juga. Nah, menarik di sini asingnya kembali net buy besar 1,22 triliun. Kalau begini kayaknya nggak kaleng-kaleng ini Bapak Ibu ya, karena dia masuk juga ke Bank Mandiri, 439, masuk ke BBRI. Alhamdulillah ya BBRI, walaupun kemarin net sell-nya keluar, saya tetap biarin situ. Telkom, alhamdulillah saya juga buy on weakness masih di bawah 2.500, 2.500-an lah saya kalau nggak salah pegangnya di bawah 2.500. Adaro masih hold juga, brand saya tidak punya. BPC net sell sedikit saya dan net sell-nya tidak signifikan Bapak Ibu, yang sektor teknologi pendorongnya termasuk MTEK kali ya. Ada energi juga dan serta finansial di sini. Oke, itu trading snapshotnya. Menariknya memang asingnya Bapak Ibu ya. Nanti kalau kita bisa buat analisa singkat untuk asing foreign flow-nya, mungkin menariknya khusus untuk foreign flow 5 ini. Alertnya ada PTPP, Indika, BBYB, Auto, dan MTEK Bapak Ibu. Nanti akan kita lihat mana yang banyak keluar. Kita akan bahas pilih satu untuk analisa detailnya. Dan sisanya akan kita bikin analisa singkat. Nanti Bapak Ibu bisa lakukan sendirilah analisanya. Oke, alert ini secara sekuensial. Kalau kita lihat Bapak Ibu, dia masih jam 10. Kalau lihat begini ceritanya, mungkin ini PTPK, PTPP, Indika, sama Bank Neo ini bersamaan nih. Karena jam 10 sekuennya 3 menit, 3 menit. Dia terkirim sekuensial ya Bapak Ibu. Bisa saja nanti misalnya BBYB ini kita nggak tahu. Atau Indika keluarnya pagi jam 10. Sekitar jam 5, jam 15 lewat 30 dia diguyur oleh bandarnya atau pre-closing diguyur bisa saja. Oke, jadi nanti kita akan coba analisa lebih lengkap. Nah, dia terkirim melalui Telegram bot, Bapak Ibu. Di sini ada Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses juga, nanti bisa juga terima rekomendasi dari robot ini. Di background belakangnya adalah machine learning. Dia baru muncul setelah 1 jam market buka, yaitu jam 10. Nanti juga bisa kita melakukan analisa dengan bot chart yang tersedia. Lalu di sini ada Telegram channelnya, silakan Bapak Ibu join, itu untuk umum. Websitenya, sosial medianya juga ada, silakan di follow, nanti insya Allah akan saya follow back. Disclaimernya, video ini saya buat tujuannya untuk edukasi, saya sharing pengalaman saya 18 tahun di pasar saham Indonesia. Yang kedua, tidak boleh request analisa saham ya Bapak Ibu. Jadi biasanya ini kalau tidak saya sampaikan, tidak boleh request, ada yang request gitu. Jadi terpaksa saya bacakan. Uh, Namun begitu Bapak Ibu, penting juga bahwa jangan percaya analisa saya 100%, saya ulang-ulang supaya Bapak Ibu nanti menonton video ini, silakan akses Telegram botnya, lakukan analisa yang step by stepnya mirip dengan saya. Urutannya dilakukan aja, diikutin saja, praktis, nanti cara menganalisanya akan saya sharing dalam video ini. Nanti Bapak Ibu lama-lama kalau Bapak Ibu lakukan terus itu mudah-mudahan terbaca ya bagaimana cara membaca market dan bagaimana tool ini bisa membantu membaca market. Oke. Disclaimer-nya on, trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing. Usahakan nanti setelah Bapak Ibu mendengar analisa ini, Bapak Ibu harus punya namanya first opinion. Ya, opinion. Jadi analisa yang saya sampaikan ini jadikan saja sebagai second opinion. Jangan prinsipnya Bapak Ibu, siapapun yang kasih grade analisa, jangan dipercaya sampai Bapak Ibu melakukan analisanya sendiri untuk mengkonfirmasi. Yang lainnya, dalam trading Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan, jangan pernah trading tanpa trading plan dan wajib menggunakan money management. Itu saja. Kalau Bapak Ibu mau pakai analisa apapun, kalau tradingnya tanpa trading plan dan tidak menerapkan money management, maka dijamin, saya yakin akan gampang jatuh ke gambling ya. Jadi kita bukan trading lagi, tapi jadi gambling. Itu disclaimer-nya.
Baik, kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram bot. Jadi Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya _bot ini. Linknya ada di deskripsi video atau Bapak Ibu bisa scan QR di sini. Nanti juga di thumbnailnya juga ada, bisa di scan QR-nya. Nah, apa yang kita lakukan pertama adalah kita akan lakukan screening. Tapi sebelum itu, bagi Bapak Ibu yang pertama kali menonton video ini atau pertama kali menggunakan robot, nanti setelah Bapak Ibu akses robotnya, Bapak Ibu ketik help. Ya, ini saya ulang-ulang. Ternyata tadi ada juga ya yang sudah ikut workshop bertanya. Saya lihat sepertinya belum nonton tutorialnya ya. Jadi di sini ada perintah Bapak Ibu, ada perintah yang tersedia. Jadi kalau dia tidak tersedia di sini ya nggak akan bisa diakses. Lalu yang penting juga di sini ada tutorial. Di robotnya Bapak Ibu ketik tutorial. Jadi sudah belajar yang lain-lainnya, ternyata tutorial tentang robotnya ya belum ditonton. Misalnya di sini ada tutorial tentang apa itu robotnya, lalu yang tadi bertanya tentang rotasi saham. Nah, ini ada rotasi saham, screening. Bapak Ibu bisa tonton tutorialnya. Misalnya Bapak Ibu ngetik /PPA. Nah, ini ada tutorialnya. Atau mau lihat foreign flow. Ini ada tutorialnya, foreign flow chartnya ada tutorial. Atau speedometer, bisa klik nonton ini. Ditonton dulu ya Bapak Ibu. Oke, itu juga ilmu lah di sana. Oke, sekarang kita akan mulai melakukan analisa. Tadi sudah kita lihat ya di pembukaan ada alertnya apa saja. Nah, untuk aftermarket close biasanya kita mulai dengan kita cek dulu apa saja alert hari ini untuk memastikan bahwa untuk tanggal 2 ada PTPP, Indika, BB Bank Neo, Auto, dan MTEK. Oke, jadi kita nanti akan, tidak mungkin dianalisa lengkap semua, nanti saya akan pilih satu. Setelah itu kita akan lakukan analisa lengkapnya. Kita pilih satu untuk analisa lengkap, sisanya kita bikin analisa singkatnya supaya tidak berlama-lama, takut bosan Bapak dan Ibunya. Oke, untuk analisa selanjutnya kita akan mulai dengan pembahasan composite. Kita mulai dengan Speedo Composite. Jadi walaupun dia all time high naik terus, kemarin sudah ada yang bertanya, kok belum ekstrim? Berarti masih terus naik. Masih terus naik. Berarti dia artinya demand-nya lebih besar pada supply. Walaupun intraday-nya sempat dia ekstrim. Nanti kalau sudah IHSG-nya sudah ekstrim atau nanti ada uptrust bar, itu berhati-hati ya. Oke, weekly-nya W-Star Composite. Kita cek weekly-nya untuk composite. Salah. W-Speedo Composite. Salah. Nah, sudah benar. Baru benar. Tadi ininya tanggalnya ya, saya sudah benar sekarang. Oke, tapi tidak jauh berbeda Bapak Ibu. Kalau lihat propertinya menguat, cyclicalnya menguat, energinya, ini baru kelihatan berbeda ya. Untuk tanggal 2 September, energinya berbalik arah nih dengan composite. Basicnya juga berbalik melemah ya. Karena composite-nya menguat secara relatif. Volume juga menjadi penentu juga ini. Properti menguat, finance cuma cyclical saja yang signifikannya. Oke, sekarang kita akan lihat dengan VPA monthly composite. Tadi rotasi sahamnya sudah kita cek tanggal 2 September sudah benar. Baik, untuk jangan pakai composite monthly ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Kemarin monthly sudah Bapak Ibu, sekarang kita ya sekarang kan masih minggu pertama, masih hari pertama, volumenya nggak terlihat ya, jadi dia tetap all time high. Lalu kita lihat VPA weekly composite. Kalau monthly masih terlalu jauh hari pertama sama dibandingkan dengan 30 hari. 20 hari ya. Oke, ini adalah chart weekly, sinyalnya belum ada karena volumenya juga low karena dia hari pertama. Sekarang kita lihat dia sempat cucuk ke atas tapi kecil saja ya spreadnya. Nah, weekly ini Bapak Ibu belum bisa kita lihat perkembangannya karena dia masih juga hari Senin. Kita tunggu saja, artinya dia masih berada di atas, scrolling di upper downtrend. Sekarang kita lihat daily-nya. VPA Composite. Kalau naik begini harusnya kita curiga. Artinya gini, kalau marketnya terlalu tinggi naiknya, kita
pantas curiga, tapi kalau dia turun terlalu ekstrim, kita juga pantas curiga. Saat ini dia belum ekstrim speedometernya, sinyal tidak ada, volumenya di atas rata-rata, kita lihat tadi besar juga transaksinya. Kemarin ada stopping volume Bapak Ibu ya, di sini ada sinyal, tapi dia tidak divalidasi. Yang kemarin ikut workshop, belajar workshop di volume price analysis, kita sudah membahas namanya stepping out. Nah, stepping out ini, dan kita lihat dia cucuk atas ya, mulai masuk sedikit. Tetapi dia ini membutuhkan suatu candle bearish yang signifikan close di bawah lah kalau sinyal beginian. Kalaupun turun dia Bapak Ibu, kita punya gap di sini ya, kita punya gap malah di sini belum tutup. Itu penting untuk diperhatikan karena kalau naik terus tidak turun itu berbahaya. Untungnya ini kenapa dia tidak ekstrim? Naik 2 candle, ada merah 2 candle, naik 2 candle, merah lagi 2 candle merah. Jadi diatur seolah-olah tidak terlalu ekstrim. Nah, ini yang membuat dia tidak ekstrim walaupun ada sinyal stopping out ya. Volumenya di rata-rata, tapi spreadnya di bawah rata-rata. Kecil aja spreadnya ini karena dia naik terus ada yang guyur nih sepertinya. Oke, berikutnya kita cek dengan VBP Composite. Kalau untuk melihat di manakah zona demand-nya. Oke, jadi kita lihat sejak awal Agustus ini dia naik ke atas. Jadi kebetulan saya sudah banyak ini. Berharap saya kemarin tuh nutup di sini atau mantul di bawah. Ternyata nggak dikasih sama bandarnya. Kayak kalau dia naik ke atas, Bapak Ibu, ini ada demand zone di sini ya. Ini panjang-panjang ini demand zone ini. Ini lebih besar lagi. Jadi kalau dia low, high, high, low, high, high, kalau dia turun sampai kena yang panjang ini, malah bagus. Kita bisa buy on weakness di sini. Kalau masih punya cash. Kalau tidak punya cash, sudah full sahamnya, tinggal let profit run saja. Stop loss-nya dinaikkan. Jangan gatal karena belum ekstrim speedometernya. Oke, itu ya. Kita akan masuk ke sahamnya. Tadi alert. Kita bahas, saya ingin membahas BBYB ya Bapak Ibu. Atau kita lihat dulu ya. Bagus nggak ya? VPA, BBYB. Saya belum cek ini. Tadi kelihatan sekilas bagus ya. Oke, kita bahas lah ya Bapak Ibu. Oke. Kita akan bahas BBYB. Sebelumnya saya ingatkan lagi bahwa memang BBYB ini saya sudah, tapi sayangnya saya tidak coba masuk gitu ya. Tidak tergerak karena memang sama apa sih ini maksud saya gitu. Ternyata saya punya juga, saya buka akun bank digital juga di Bank Neo nih. 22 Mei gambarnya kucing, dia ada prediksi saham juga di sana. Pakai koin, sekarang udah tutup. Oke, BBYB sampai tanggal 15 Juli dia ledakan volume. Mungkin ada yang lain juga tapi saya nggak buatkan videonya. Kita cek alert BBYB. Kita cek dulu ya Bank Neo. Jadi dia itu sepertinya baru masuk Kompas 100 di bulan Agustus kemarin. Nah, tanggal 19 sudah ada alert, sudah ada indikasi, ayo beli gitu. Berapa kali terpancing saya, tapi sekarang dia sudah naik itu. Mudah-mudahan nanti dikasih rezeki lagi. Oke. Karena kan kalau rezeki kita sabarnya mudah-mudahan dikasih. Kalau nggak dikasih ya sudah. Oke, BBYB ya, Bapak Ibu, Bank Neo alertnya sudah ada sejak mulai masuk kembali ke dalam Kompas 100. Kita cek dengan Star Speedo dulu. Speedo BBYB. Harusnya kalau saya punya waktu, saya bisa bikin tutorial trading plan ini. Grid artinya demand-nya lebih besar daripada supply untuk daily. Kita cek dengan weekly. W Star BBYB. Ada nggak? Oh ada. Dia untuk weekly-nya. Ini kan ada weekly ya Bapak Ibu. Dia bergerak di zona grid. Tadi? Oh itu belum. Itu W Star. Kita cek Star daily-nya. Star BBYB. Tadi saya itu mau ngetik Speedo. Oke, untuk daily-nya dia sudah bergerak ke zona grid. Artinya demand-nya sangat kuat hari ini. Rentan untuk ini. Maksudnya kalau sudah di zona grid, ya dia harus selalu berguna di zona grid. Kalau masuk supply, dia akan bergerak ke kiri. Artinya fear-nya masuk. Dan naik tinggi ya Bapak Ibu, posisinya sudah grid, sudah rentan. Tadi weekly-nya kita berharap dia masih bisa bergerak di zona grid karena dia bottom sempat turun. Baru sekarang dia mulai berbelok. Mudah-mudahan dia menguat ke sana sejajar maksimum. Baru kalau udah mungkin sampai 4 bulan lah.
atau Desember nanti kita bisa profit taking. Oke, itu maaf terbalik. Sekarang kita lihat langsung saja lah VPA monthly. VPA monthly BBYB. Bang Neo. Oh. Oke, Bapak Ibu, yang sudah belajar wake off bisa melihat ini apa yang terjadi. Ini disebut dengan fase akumulasi. Singkat aja ya Bapak Ibu, akumulasi ini marking up, ini marking down, distribusi, ini marking down, ini reakumulasi ya. Jadi di sini mungkin wake off kecil. Nanti di sini kita targetnya kalau main gini mungkin kalau lihat setingginya pakai monthly, targetnya adalah 830. Situlah sudah maksimum lah 830 itu. Oke, strukturnya kelihatan di monthly. Kita lihat VPA weekly BBYB. Nah, ini kita kalau pakai weekly dapat ekornya Bapak Ibu. Di sini terjadi distribusi dalam weekly, lalu dia terjadi marking down, bottoming, naik, rebound. Ini adalah siklus wake off di struktur kecil di daily ya, lihat ini volumenya. Jadi dia tidak bohong, lalu dia naik ke sini. Nah, sekarang kita kalau weekly-nya belum kelihatan lah Bapak Ibu. Kalau weekly kan bisa naik lebih tinggi ini nanti. Ini kan weekly-nya di sini masih 1 hari tapi dia ada ledakan volume tadi kan. Kemarin-kemarin itu ada April ledakan volume tapi hari ini juga dia ada ledakan volume. Weekly-nya apa yang terjadi? Mungkin kesannya adalah akumulasi. Accumulation. Stop loss-nya 216. Kita lihat monthly-nya tadi untuk bottom ininya berapa? 208 ya, 0208 paling rendah. Kalau di sininya 216. Lalu kita akan lihat ke daily-nya. VPA BBYB. Oke. Kalau untuk daily Bapak Ibu, kita targetnya yang di sini dulu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat, ini ada sell mother candle besar, targetnya di sini dulu, mungkin kalau kena sekitar 480 lah, saya nggak tahu nih berapa tinggal tarik. Ini kita jual dulu 50%. Sinyalnya hari ini ada namanya potensial buying climax. Potensial buying climax ada tanda segitiga begini, besok harus dikonfirmasi dengan candle merah. Volumenya sangat besar, spreadnya wide. Jadi kalau dari volume dan spreadnya sudah bagus, trennya sudah uptrend. Dan walaupun dia potensial buying climax, dia bilang ini adalah authorized bullish sign. Tapi karena sudah terlalu greedy, dia menyatakan potensial buying climax. Cuman masih potensial. Lalu kita bandingkan dengan star C0 tadi, bukan ini, Speedo BBYB. Tadi kan kita sudah cek dengan speedometer. Dia belum ekstrim. Oke, berarti masih aman juga ini Bapak Ibu. Kalaupun turun, jadi kita besok ini jaga atas. Mudah-mudahan dia turun dulu menyentuh 300. Atau nanti kita pakai PIF. Ya, yang mau agresif, very agresif, stop loss di sini. Yang agresif di sini, yang konservatif bisa pakai 224. Jadi dia bisa turun dulu ke bawah gitu ya. Kalau saya sih akan pasang stop loss di sini. Agresif saja saya. Jadi kalau turun beli, stop loss. Kalau kena stop loss, saya akan buy back di bawah ini sekitar dekat 224. Begitu trading plan-nya ya Bapak Ibu. Jangan pernah Bapak Ibu trading tanpa trading plan itu. Jadi kalau di sini kita lihat ada ledakan volume. Mana lagi ini ada ledakan volume. Lalu mana ledakan volume? Mungkin di sini ledakan volume, banyak ledakan volumenya. Nah, hari ini meledak volumenya sangat kuat gitu. Oke. Sekarang kita cek dengan Evol BBYB untuk memastikan stop loss. Jadi kalau Bapak Ibu ada melihat orang memberikan rekomendasi, dia tidak memberitahu cara untuk stop loss. Itu tinggalin lah. Berarti dia nggak punya trading plan. Stop loss ini yang di break ya Bapak Ibu. Jadi kalau yang untuk super agresif stop lossnya di sini. Ya, saya mungkin ambil di sinilah ya. Jadi ini juga sebenarnya di break juga. Jadi ambil di sini, kalau dia turun ke bawah, saya akan beli di level-level ini. Ini box disebut dengan power box. Jadi box ini nggak kaleng-kaleng ya. Ini boxnya baja, ini bukan kaleng, kotak baja. Ya ini namanya
power box. Di sini ada alert, mungkin di sini juga ada alert. Kita tergambar dengan box yang besar. Oke, di sini bottomingnya ya besar sekali nih. Ya, oke, ini jadi mulai fase akumulasi dari sini nih ya, akumulasi lama nih. Mudah-mudahan naiknya tinggi juga. Sekarang kita lihat dengan VBP Weekly BBYB. Nanti saya mungkin akan masuk ya BBYB, tetapi trading plan mungkin saya tidak bisa share. Oke, Bapak Ibu, ini kalau lihat di bawah ini masih zona demand, jadi pun kalau masuk ke sini masih entry, dia turun masih aman. Target awal ini dulu, mungkin kalau lihat struktur besarnya, ini bisa jual 20% aja. Target berikutnya ini ada sell mother candle, di sini jual, ini jual, atau target di sini. Kalau kita berharap dia sampai 2600 agak berat nih Bapak Ibu, karena di sini banyak yang nyangkut, karena di sini banyak yang nyangkut, karena di sini juga banyak yang nyangkut. Banyak loh yang nyangkut. Coba kita sensus, pasti banyak yang nyangkut. Sejak tahun 2002 banyak yang nyangkut nih di BBYB nih, yang mereka beli nih banyak nih. Paling enggak nyangkutnya di 1400 ini nih, yang di sini nih banyak yang nyangkut ya, volumenya juga besar-besar. Oke. Jadi kalau bisa sebelum yang nyangkut di harga 1600 keluar, kita keluar dulu gitu kalau bisa. VBP BBYB, kita lihat daily, kita untuk target dekatnya menjual 20% atau 25%. Nah, untuk target dekatnya tadi saya bilang jualnya di sini karena ini ada supply sell mother candle. Target jual membuat trading plan sekitar 480 ya Bapak Ibu, beli di sini. Kita jaga bawah, stop loss di sini kalau saya. Ya, atau mau di bawah sedikit nggak apa-apa karena supply demand. Tapi saya di bawah aja, swing low ini yang saya bikin. Low high, high low, high. Di bawahnya juga nggak apa-apa. Karena reward rasionya sampai 480, mudah-mudahan dapat kalau kita dapat harga atas, harga bawah. Tinggal kita jangan sampai greedy aja. Ini rentan ya, rentan melesat tinggi. Kenapa? Blok dari akumulasi yang warna biru ini kita sebut dengan demand zone. Jadi ketika dia masuk, mungkin dia berhasil break karena dia sudah didorong oleh demand zone ini. Ini ada supply, hati-hati ya, tapi sedikit saja lah dibanding ini. Jadi akumulasinya sudah terjadi sejak bulan Maret lah. Maret sampai Agustus adalah fase sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Agustus September, 6 bulan kemudian baru kita jual. Kan enak tuh. Sekarang kita akan cek dengan wave BBYB. Kita lihat Elliott wave-nya. Oh, udah bagus Bapak Ibu. Lihat ini wave-nya ya. High, low, high, low. Saat dia membentuk lower low, volumenya kecil. Ya, jadi di sini terjadi perubahan tren ini. Di sini sudah mulai terjadi. Dia terjadi tidak harmoni, dia kan bentuk lebih dalam, volumenya tidak besar. Begitu dia melesat ke atas, volumenya besar. Oke. Jadi kita harusnya mulai dari awal-awal Agustus ini sudah lihat perubahan tren. Sekarang udah valid lah. Apa yang terjadi hari ini? Ada hajar kanannya warna hijau ini sebesar 20,23 M. Oke. Berikutnya kita akan mulai dengan foreign flow. Kita cek mudah-mudahan DOM-nya sudah benar. Saya agak ragu juga nih. DOM. Nggak ada, belum saya tambah. Oke, nggak apa-apa. Karena dia baru masuk kompas kemarin. Oke, sekarang kita cek dengan foreign flow. PIF BBYB. Foreign flow untuk Bank Neo. Wow. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Bank Neo, Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini ada tidak berkorelasi, asingnya sahamnya turun, asingnya akumulasi. Jadi dia nggak terbalik ya. Nah, di sini baru mulai pertengahan Agustus asingnya besar, sempat dia besar melesat, lalu ada koreksi yang profit taking sedikit. Nah, hari ini besar sekali. Dia dari secara rata-rata ya bahkan sejak bulan April asingnya cukup besar. Asing net buy di Bank Neo adalah 14,08 miliar net buy hari ini. Kumulatifnya dalam 5 hari masih net buy sebesar 13,4 miliar. Dalam 20 hari membesar menjadi besar, dia kumulatif net buy 39,15 miliar. Dalam 60 hari ada 41,7 miliar asingnya net buy. Dalam 100 hari ada 39,39 kumulatif asing net buy. Jadi cukup besar yang merasanya tinggi sekali. Besok kalau mau beli kemana? Bapak Ibu jaga atas. Kalau dia turun ke PP, kita bisa buy. Ini PP-nya aja 305 ya. Karena 305 harus kita bulatin menjadi 304. Baru dia turun ke 300 kita beli. Baru 292 kita beli. Ya di bawah low ini kita beli.
Di 274 kita beli ya, kalau mau stop loss di sini juga. Oke. S 2-nya 266 atau 268 kita beli. Nanti ini cek, ini mungkin stop lossnya 264 atau 262 ya, stop loss 2 tick di bawahnya. Oke, itu foreign flow untuk BBYB. Sekarang kita akan lanjut dengan tren BBYB. Q2 IPS growth nggak ada nih, datanya nggak lengkap, nggak tahu Bapak. Saya dia overflow overvalue karena datanya 0 ya. Di sini IPS-nya growth-nya 0. Dia ada Sanke nggak ya? Coba kita lihat. SKF BBYB. Saya nggak tahu nih ada atau nggak. Oh, tidak ada. Waktu itu 2,100. Nanti next time mudah-mudahan dia ada ya. Oke, sekarang dia break Bapak Ibu, low high dia sudah membentuk pattern high. Jadi Bapak Ibu kalau besok dia pull back lagi ke 296, itu adalah posisi kita bisa buy. Posisi buy di sini, mudah-mudahan dapat diskon karena dia membentuk new higher high, patternnya sudah terbentuk, ready to uptrend. Kita cek dengan PWS BBYB. Sudah buy-nya 3, volume-nya sangat besar, checklist bagus, spread-nya wide, bagus, cross-nya tinggi, dan yang penting dia accumulation dan strong. Di sini juga kita lihat batas terakhir dia adalah ini apa namanya, sport ini, rudang-rudangnya atau flowernya sudah flower keluar. Di sini sudah sinyal buy dan sejak bulan Agustus sudah ada 2 alertnya. Jadi sebenarnya cukup ketinggalan. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan kita memberikan pullback. Mungkin risknya lebih besar sedikit ketika kita alert pertama dan kedua, tapi masih alert ketiga masih oke. Mudah-mudahan dia turun dulu, kita tunggu di bawah ini untuk buy, atau dia masuk ke zona abu-abu, maka kita beli di zona ini. Oke, sekarang kita lihat saham lainnya untuk analisa singkat. Mulai PTPP, alert PTPP ini sudah tinggi sekali Bapak Ibu. Kalau masuk sekarang mungkin tidak pas karena mulai bulan 6, bulan 7 ada 4 kali, bulan Agustus ada 4 kali. Sekarang yang dilakukan di PTPP adalah naikkan stop loss, let profit run, jangan ganggu gugat gitulah. Oke, kita cek dengan Speedo PTPP. Ya, dia masih berada di zona grid, tanggalnya sudah benar, ya, artinya demand-nya lebih besar dari supply, mungkin masih bisa naik. Kita cek dengan Star PTPP. Kalau di rotasi daily-nya juga mungkin dia sudah tinggi. Dia sudah, dia relatif turun ya. Ternyata berapa hari, baru hari ini terjadi penguatan. Sekarang kita lihat weekly-nya, Star PTPP. Jadi PTPP ini Bapak Ibu bisa jadikan weekly acuannya. Harusnya belinya kapan? Waktu dia berada di sini. Waktu dia berada di sini kita sebut dengan habis panik terbitlah hope. Sekarang PTPP sudah naik. Udah berapa bulan ini ya? 2 bulan. Nanti naik lagi kalau udah crossing di sini jual. Sebagian boleh atau stop loss-nya dirapatin. Kalau dari sini berarti fear-nya sudah mulai masuk. VPA, PTPP, Bapak Ibu silakan nanti analisa ini ya. Daily-nya apa namanya? Chart weekly dan monthly-nya. Dia bottoming, selling climax, auto resistance secondary test, baru dia naik, high low, high low, high low. Mudah-mudahan begitu. Di sini kenapa ini seperti ini? Karena di sebelah sini ada demand zone, supply. Di sini mulai masuk supply yang menahan dia masuk, dia paksa naik ke atas, masuk lagi supply-nya. Jadi volumenya besar karena ada sinyal sell nih sebenarnya ya, tapi tidak terlalu kuat karena dia kosong. Kita lihat VBP PTPP. Taunya ya kita lihat chart VBP-nya ada nggak supply. Ya ini yang masuk nekan di sini nih sekarang adalah orang-orang yang nyangkut di sini kemarin. Begitu dia kena keluar ya, sejak bulan Maret dia sudah nyangkut. Nanti kalau naik ke atas, yang di atasnya itu akan keluar lagi. Karena banyak yang nyangkut nih PTPP. Selalu kita lihat dengan PIF PTPP. Foreign flow PTPP. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk PTPP. Bapak Ibu bisa lihat dia ada korelasi. Mungkinnya ini mulai Maret itu sahamnya turun, asingnya juga relatif keluar. Lalu di sini sempat naik, dia turun lagi, sempat naik, dia turun lagi ya. Hari ini asingnya net buy kecil saja 2,02 miliar sehingga dia mengkompensasi dalam 5 hari tersisa net sell 0,33 miliar minus.
Lalu dalam 20 hari kumulatif asing masih net sell terdeteksi minus 3,09. Dalam 60 hari asingnya net sell kumulatif minus 11,49 miliar. Dan 100 hari asingnya masih terdeteksi membesar, masih besar, minus 40,8 miliar. Itu dia Bapak Ibu untuk PTPP. Kita lanjut saham lainnya adalah Indika. Alert INDY. Alert INDY. Alert pula. Oke, Indika juga Bapak Ibu, rata-rata mereka ini harusnya kita belinya di bulan Mei atau Juni ya. Indika juga kita lihat apakah telat kalau mau masuk atau kita hanya menaikkan stop loss. Kita cek dengan Speedo INDY, kita cek kalau sudah ekstrim hati-hati. Tampaknya belum, artinya dia masih berada di zona grid. Intinya demand-nya lebih besar pada supply, mungkin masih bisa naik. Kita lihat dengan Star INDY, daily-nya. Nanti Bapak Ibu cek sendiri weekly-nya. Indika dia berputar-putar di zona grid. Nah, ini terpaksa Bapak Ibu cek weekly-nya ya. Karena kalau ini secara relatif dia mulai menguat nih. Berbelok dia menguat kembali ke arah kanan relatif terhadap komposit. Tetapi dia berbalik energi malah melemah nih. Kita cek dengan VPA INDY. Bagaimana? Oh, volatilitasnya tinggi Bapak Ibu. Ini dia sempat naik tinggi, ngebreak, tapi masuk lagi supply-nya. Mungkin ada supply dari sini nih. Ini disebut dengan sell mother candle. Atas ini kita gunakan sebagai profit taking kalau yang beli di bawah. Ya, jika dia sell mother candle. Patternnya bagus. Ini disebut dengan hyperdomic ya. Jadi yang ikut workshop kemarin, saya sudah tahu ada bentuk hyperdomic seperti ini. Fase B-nya mungkin di sini. Break, high low, higher high. Nah, ini ke atas. Harus lihat chart weekly-nya. Potensial buying climax karena dia naiknya terus cepat tinggi lalu dia alert baru dia turun lagi. Kita cek dengan VBP INDY. Benar ada situ demand zone. Oh iya, ini ada supply. Tapi demand yang justru kuat di sini ya, yang memantulkan ke atas. Ini rally base, rally test. Ya kita lihat lah, mudah-mudahan dia close. Tadi alertnya sudah benar, tapi dia masuk lagi ke bawah. Lihat foreign flow, PIF, INDY. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Indika Energi. Bapak Ibu bisa lihat di April dia asingnya distribusi, sahamnya juga turun. Mulai pertengahan Juni sahamnya ada naik, tapi asingnya nggak ikut-ikutan. Mulai Agustus sahamnya naik, asingnya mulai akumulasi. Hari ini asingnya net buy lumayan Bapak Ibu. Asingnya net buy hari ini 7,47 miliar. Hingga dalam 5 hari dia akumulasi net buy-nya sebesar 8,85 membesar. Dan 20 hari akumulasi net buy menjadi 27,3 miliar. Turun sedikit dalam 60 hari 17,64 miliar. Oke. Tapi dalam 100 hari baru kita melihat adanya sisa-sisa net sell yang akumulatif tersisa minus 52,46 miliar net sell asing untuk Indika. Oke, kita cek alert setelah Indika, apalagi yang mau dibahas. Bang Neo sudah auto. Alert auto. Auto. Ya, auto ini harusnya kita belinya freshnya adalah di tanggal 28 Juni. Sekarang mungkin dia sudah bergerak naik ke atas. Saya sayangnya waktu itu tidak melirik auto, malah melirik Dharma. Tapi sama, nggak apa-apa. Di Dharma juga saya sedang positif. Oke, sekarang kita cek dengan Speedo Auto. Kenapa Dharma nggak ada alert? Karena dia keluar dari Kompas 100. Saya keluarkan dari database. Grid. Sekarang ya, berarti demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star Auto. Rotasi saham untuk auto relatif terhadap komposit, kita cek tanggalnya sudah benar 2 September. Dia sempat masuk ke zona panic, tapi sekarang berbalik menguat ya hari ini relatif terhadap komposit. Artinya dia kembali lagi di hope, mudah-mudahan dia menguat ke sana ya siklusnya. Oke, kita cek dengan, silakan cek weekly-nya Bapak dan Ibu. Kita cek dengan VPA Auto. Kalau kelima saham ini saya analisa lengkap, waktunya kebanyakan, maksudnya panjang, nanti Bapak Ibu bosan.
Ini juga bagus, tapi sayangnya kemarin kenapa ya nggak dibuat di workshop? Mungkin workshop bulan depan lah ya kita akan buat pembahasan tentang auto ini jadi study case. Oke, dia marking down, Bapak Ibu. Ini adalah selling climax, auto reaction secondary test. Ini adalah mungkin fase B, volumenya kecil-kecil. Ini break, the best time for buying. Second chance to buy, dia high low. Sekarang dia belum kita tinggal menunggu aja. Kalau siklus kecilnya ya dia ini ada sinyal bottoming, stopping volume, low, high, ya high low, higher high, mungkin dia high low, higher high sampai break. Di sini agak tertahan sedikit karena ini ada demand zone. Kita sinyalnya adalah Evoturas bullish sign. Kita lihat ada bulatan di sini. Volumenya bagus ya, Bapak Ibu. Dia naik, ininya juga naik. Valid dia untuk volume dan price-nya hubungannya. Volumenya sangat besar, spread-nya juga besar, close-nya juga di atas rata-rata upper set, berarti di atas 30%. Trennya malah belum ada. Belum, kita tunggu dia break 2400. Sabar saja yang punya. Begitu break 2400, Bapak Ibu naikkan stop loss-nya. Kita cek VBP auto untuk melihat zona demand-nya. Nanti Bapak Ibu cek weekly-nya. Oh ya, ini ada supply. Ini ada supply juga. Ini menjadi demand sekarang di bawah. Yang ini menjadi demand nih Bapak Ibu nih. Ya, dia kalaupun dia turun dia akan tertahan di sini untuk naik. Mudah-mudahan. Karena kan rally, maka panjang dia. Kenapa panjang? Di sini juga ada base juga, maka dia menjadi base di sini ya. Cek gap-nya ya. Gap-nya nggak ada. Kita lihat dengan foreign flow untuk auto. Kalau ada alert di auto biasanya saya cek Dharma. Berikut ini adalah foreign flow untuk auto Astra Autopart Bapak Ibu. Kalau kita lihat sejak mungkin minggu pertama Juli asingnya keluar terus. Wih. Sementara sahamnya sejak awal Juli naik terus. Asingnya sempat naik di awal. Hari ini asingnya net buy sebesar 4,25 miliar, tapi dalam 5 hari dia kembali berbalik menjadi net sell secara kumulatif minus 3,64 net sell. Dan 20 hari net sell-nya membesar minus 58,44 miliar. Dalam 60 hari asingnya tambah besar menjadi minus 117,64 miliar. Dan 100 hari asingnya net sell-nya besar, tambah lagi besar menjadi minus 157,9 miliar. Ya, jadi memang mau dilihat sejak Maret mungkin asingnya net sell terus. Oke, itu tentang auto. Kita mungkin saham terakhir ini Bapak Ibu. MTEK. Ini udah banyak juga nih alert MTK. Tadi kan pendorongnya sektor teknologi ya. MTEK Bapak Ibu sama juga ini, harusnya dia sudah alert konsisten dari bulan April malah. Mei ada 2, Juni ada 2, Juli ada 2, Agustus ada 1. Nah, mungkin dia mulai fresh lagi di bulan Agustus nih Bapak Ibu ya. Kita anggaplah bulan Agustus karena dari 8 Juli ke 8 Agustus tidak ada nih, sebulan lebih. Lalu tanggal 20-nya baru ada. Nah, sekarang yang kedua mungkin masih fresh ini. Speedo EMTK. Dia kan, kalau saya sih asumsinya lebih dari sebulan, 20 hari trading, nggak ada alert, mungkin movement baru. Grid artinya demand-nya lebih besar pada supply. Kita cek dengan star EMTK. Kita lihat rotasi sahamnya. Untuk daily, dia bagus Bapak Ibu. Inilah yang kita sebut dengan habis panic, terbitlah hope. Maka habis ini juga saya mungkin akan memantau MTEK ya. Habis panic, terbitlah hope. Karena kalau lihat daily-nya, dia bottoming nih. Paling nggak kita bisa trading sampai berputar, sampai kena lagi siklus berikutnya. Oke, kita lihat weekly-nya lah ya. W-star EMTEK. Saya lihat waktunya masih cukup lah ini mudah-mudahan. Oh, dia meliuk-liuk di zona weekly. Weekly-nya berada di zona grid, tapi kayaknya nggak bergerak kemana-mana nih. Oke, kita lihat VPA weekly MTEK, penasaran juga. Oh iya, dia bottoming ya. Ini kayaknya dia ini adalah marking up, distribusi marking down ya. Wih, terus. Ini yang beli di 3000, harga 3000, dia balik ke 400.
Mungkin kalau dia nggak ada rumah, nggak balik nih ya. Tinggal sempak aja nih, salah satunya bisa. Berapa turun ya? Sedih, kasihan. Oke, jadi Bapak Ibu, kalau kita beli di bawah sini, kalau kita pakai chart weekly-nya, jualannya di sini sajalah, cukup lah. Sampai kena 1.800 tunggu. Sebelum orang-orang yang nyangkut di 3.000 keluar, yang di 2.400 keluar, kita keluar dulu lah. Jadi di sini bisa jual mungkin 50%. Kalau kita beli di 400, keluar di 1.200, jual dulu 50%. Di sini jual 50%-nya, sisanya let profit run. MTech. MTech ini apakah karena dia videonya ini lagi rame yang nonton timnas? Sekarang kita akan lihat VPA MTech ya. Kalau ada yang tahu mohon komentarnya lah Bapak Ibu. Oke. Kalau MTech lihat patternnya berubah sejak April, dia berubah di sini Bapak Ibu, selling climax, auto resistance secondary test, double bottom. Ini sudah terbentuk new, ya, jadi masih bisa masuk nih. Ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high low. Nah, mudah-mudahan dia break higher high. 460 dia menjadi the best time for buying. Oke. Ini karena saatnya agak besar, dia mainnya di weekly. Targetnya ya kalau gini tinggi lah. Ini ledakan volume ya. Lihat. Rata-rata di bawah 20, boom gitu. Dan di sini juga kelihatan sudah naik. Mungkin fase akumulasi, Bapak Ibu yang mengincar Pak Roy, saya mengincar saham-saham yang akumulasi, bisa masuk ke MTech. Saya mungkin akan masuk ke MTech. Oke, kita lihat foreign flow-nya. Lihat foreign flow-nya. Cuman money manajemennya ini harus diatur. Karena kan banyak yang nyangkut di atas tuh. Hari ini, ya berikut ini adalah chart foreign flow untuk MTech, Elang Mahkota Teknologi, maaf. Dia selaras ya dengan penurunan sahamnya. Bahkan kalau sahamnya naik, asingnya juga malah jualan terus. Sahamnya naik, nih coba asingnya naik dikit, tapi begitu turun dia guyur lagi. Hari ini, termasuk hari kemarin, asingnya net buy. Hari ini net buy-nya adalah 2,44 miliar. Dalam 5 hari ya menjadi positif, net buy 1,38 miliar. Tapi dalam 20 hari kumulatifnya menjadi net sell 17,09 miliar. Lihat sajalah garis distribusinya. Lalu dalam 60 hari asingnya membesar net sell minus 59,15 miliar. Dalam 100 hari asingnya net sell 117,67 miliar. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi baru mau bottoming 2 hari asingnya masuk. Ini nggak tahu kalau masih ditekan terus bagaimana ya nggak tahu. Mudah-mudahan cukup lah. Sideways ini udah cukup. Sejak sideways-nya sejak bulan akhir April ya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Di bulan kelimanya break up lah. Cukup lah. Sampai nanti window dressing. Oke, itu dia Bapak Ibu. After market close untuk hari ini. Mohon maaf banyak yang salah ucap. Banyak yang ketinggalan. Tadi untuk volatility juga tidak saya lakukan, tapi Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Semoga channelnya berkembang, share, and comment. Like, comment gitu Bapak Ibu. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.